Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTuber semua. Kembali bersama saya di sini Foril Marpap di segmen Koja-Koja. Nah, bahagianya hari ini saya berada di Puskesmas Wajo. Nah, hari ini lagi ada kegiatan simulasi vaksinasi COVID-19. Nah, saya sangat bahagia sekali karena sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Pak Dokter Awal sebagai Kepala Puskesmas, kemudian rekan-rekan tim di kegiatan vaksinasi ini. Nah, saya ingin bertanya nih, kita langsung koja-koja aja nih, Dok. Siap. Alhamdulillah, saya sering bertemu dengan Pak Dokter Awal karena pernah juga kita koja-koja dengan Ketua ID Buton. Nah, yang saya ingin tanyakan di sini kebijakan pelaksanaan vaksinasi. Nah, ini bisa dijelaskan kepada sahabat YouTuber semua. Silakan, Dok. Makasih banyak, Saudara Foril. Ya. Pelaksanaan vaksinasi ini merupakan kebijakan nasional. Ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pandemi COVID-19 di negara kita ini. Kemudian di tingkat daerah, utamanya kita di pemerintah Kota Bau-Bau, sudah ada instruksi dari pimpinan daerah, dalam hari ini wali kota, wakil wali kota, sekda, dan kepala dinas kesehatan. Dan kebetulan tadi dilakukan kick off pencanangan vaksinasi COVID-19 ini di Palagi Mata. Sudah dilaksanakan tadi? Sudah dilaksanakan. Alhamdulillah saya juga ikut divaksin tadi. Iya, saya lihat gambarnya di WA tadi. Ya, alhamdulillah tidak ada masalah. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, takut berlebihan tentang pelaksanaan COVID-19 ini. Oke, lanjut. Jadi untuk di tingkat puskesmas, simulasi ini kami adakan sebagai persiapan. Nah, dan di sini pelaksanaan simulasi ini kami mengundang Bapak Camat, Camat Murhum, kemudian Lurah, Pak Kapolsek Murhum, kemudian Babin Kantipmas dan Babinsa sekelurahan Wajo, Lamangga, dan Tanganapada. Tujuan kami mengundang aparat lintas sektor ini untuk mensosialisasikan simulasi ini. Di sini kita masukkan unsur edukasi, sosialisasi tentang pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini kepada masyarakat. Wow. Nah, satu yang saya ingin dengar, Dok, bahwasanya polemik yang ada di luar tentang vaksinasi, buktinya Pak Dokter sudah vaksin. Alhamdulillah tidak ada masalah. Wow, ini yang mesti kita ingat, bahwa jangan khawatir divaksin ya, Dok. Siap. Karena kami tenaga kesehatan, utamanya para dokter, di meja screening itu sudah ada prosedur yang mengevaluasi apakah seseorang layak untuk divaksin atau tidak. Kalau tidak layak untuk divaksin, tidak mungkin dilakukan vaksinasi. Wow. Ya. Mungkin nanti teman profi saya, Dr. Surya, nanti menjelaskan mengenai teknik. Baik, kita langsung bagaimana teknis pelaksanaan vaksinasinya, Ibu? Baik, terima kasih. Untuk pelaksanaannya nantinya ini mengikuti waktu, Pak, ya. Nah, pelaksanaannya nanti mungkin tidak langsung masyarakat datang langsung divaksin, tidak. Mungkin mereka harus mengikuti prosedur dan mematuhi protokol kesehatan yang tetap akan kita terapkan seterusnya, ya. Nanti mungkin begitu datang ke tempat pelayanan vaksin nantinya, entah di puskesmas atau di tempat yang ditentukan nanti, mereka akan melakukan pendaftaran di meja 1. Mendaftarkan, membawa KTP untuk menunjukkan NIK, kartu tanda penduduk, identitas penduduk, ya? Iya, identitas, NIK, atau kalau yang sudah mendaftar secara online, mereka akan menunjukkan kode barcode supaya dapat melakukan registrasi. Bisa di scanning barcode-nya di sini? Iya, bisa. Nanti kan ada aplikasi yang bisa menginput itu. Istilahnya masyarakat mungkin nanti datang cukup membawa KTP atau handphone kalau biasa. Yang sekarang kan tinggal meng-scan kode barcode-nya. Setelah di pendaftaran, kemudian mereka akan dilakukan screening, istilahnya di meja 2. Screening itu untuk menentukan layak atau tidak seseorang itu untuk divaksinasi. Nah, di screening ini mereka akan dilakukan pemeriksaan pertama suhu badan, kemudian tekanan darah. Kalau pada saat misalnya datang dengan tekanan darah yang tidak memenuhi persyaratan untuk vaksinasi, saat itu mungkin tidak akan dilakukan vaksinasi, bisa ditunda untuk periode berikutnya. Selain pemeriksaan tekanan darah dan suhu tadi, akan dilakukan wawancara atau anamnesa istilahnya, untuk ada 16 pertanyaan yang harus
digali oleh petugas di meja 2. Nah, dari pertanyaan itu nanti akan didapatkan jawaban dari calon penerima vaksin. Nah, dari jawaban calon penerima vaksin itulah nantinya akan ada kesimpulan seseorang itu layak atau tidak untuk mendapatkan vaksinasi. Nah, biasanya kan sekarang banyak yang mengatakan, saya punya penyakit ini, penyakit itu. Selama kondisi stabil, vaksinasi tetap bisa diberikan. Kalau sudah mendapatkan di sini label layak divaksinasi, maka calon penerima vaksin akan menerima pelayanan vaksin di meja 3 istilahnya. Di meja 3 akan menerima layanan vaksinasi pada saat itu. Setelah mendapat layanan vaksinasi, kemudian akan dilakukan pencatatan di meja 4 sambil dilakukan observasi. Ya. Jadi selesai imunisasi, masyarakat tidak boleh langsung pulang. Kami akan observasi paling tidak 30 menit untuk istilahnya mengawasi. Jangan sampai ada kejadian. Biasanya selama ini kalau misalnya yang datang vaksinasi, istilahnya orang yang dari screening betul-betul layak, pada umumnya aman, vaksinasi aman. Buktinya tadi sudah semua yang divaksinasi di Aula Apalagi Mata tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Nah, mungkin saya berpesan, setelah 30 menit tentu masyarakat akan pulang ke rumah masing-masing. Nah, kemudian seandainya di rumah didapatkan tanda misalnya demam, panas badannya, kemudian di bekas suntikannya rasa sakit atau bengkak, boleh silakan menghubungi petugas di puskesmas, istilahnya untuk mendapatkan pesan-pesan apa yang harus dilakukan. Tapi di sini nanti sebelum pulang kan tetap dipesankan seperti itu kepada masyarakat. Ya, kita berdoa bersama-sama pandemi ini segera berakhir dengan salah satunya adalah dengan vaksinasi ini, karena untuk obat tidak ada obatnya penyakit ini. Salah satunya dengan vaksinasi ya bisa kita, mudah-mudahan bisa kita atasi. Amin ya rabbal alamin. Untuk kita semua. Masyarakat yang memang belum pernah mendapatkan vaksinasi, karena vaksinasi ini kan untuk membentuk kekebalan tubuh, jadi bisa melawan kalau ada virus yang masuk. Siap. Terima kasih penjelasannya, sangat detail. Kemudian berikutnya dari sistem administrasi pelaksanaan vaksinasi ini bisa dijelaskan? Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum pelaksanaan kegiatan ini, kami di Puskesmas melaksanakan rapat pembentukan tim dulu. Setelah terbentuk tim, kami membuatkan SK-nya. Setelah SK terbentuk, kami membuatkan SOP-nya agar teman-teman pada saat pelaksanaan kegiatan itu bisa melaksanakan sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. Terima kasih. Iya, jadi sangat sudah tersistem dengan baik dan ini kita tidak perlu ragu-ragu lagi karena semua sudah diatur sedemikian rupa. Nah, ini ada satu yang paling menarik bahwa juru imunisasi ya, bagaimana teknik penyuntikannya itu. Nah, ini yang penting, silakan dijelaskan kepada kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Seperti layaknya imunisasi pada umumnya, yang kita kenal di masyarakat kan imunisasi ini cuma pada anak-anak. Memang di Indonesia dan di dunia ini ada banyak vaksin. Terus salah satunya ini karena sekarang ini kan negara kita dan di dunia sedang mengalami pandemi dengan penyakit COVID-19 ini. Para ilmuwan segera berupaya mencari solusi agar kita segera keluar dari pandemi ini. Salah satunya adalah mereka meneliti dan membuat vaksin COVID ini. Seperti yang kita ketahui, vaksin ini dia gunanya untuk meningkatkan sistem imun kita, agar bukan berarti kita sudah divaksin lantas kita tidak akan terkena COVID itu, tapi untuk meminimalisir agar kita tidak terjadi yang penyakit COVID-nya bagaimana ya, yang lebih berat. Nah, terus untuk teknik penyuntikannya ini, penyuntikan imunisasi ini untuk khusus vaksin COVID ini dengan cara intramuskuler, yaitu disuntik di lengan kiri atas dengan cara intramuskuler itu ditusuk tegak lurus seperti itu. Ya, jadi paling mungkin kejadian ikutan pasca imunisasi kebanyakan itu adalah rasa sakit di area bekas penyuntikan itu
dan kemerahan. Kira-kira berapa senti itu di dalam masuk? Untuk jarumnya itu sama dengan jarum yang dipakai untuk imunisasi bayi dan balita. Jadi itu Baiklah. jadi itu Tidak boleh jarumnya takut berarti. memang dia sudah standar WHO. Dosis vaksinnya juga 0,5 mili, Wow. sama dengan vaksin-vaksin lainnya. Wow, ya. Rata-rata seperti itu vaksin. Dan dosisnya dia diberikan 2 kali dengan jeda 14 hari. Jadi kalau hari ini diberikan tanggal 3, dosis kedua adalah 14 hari kemudian, yaitu tanggal 17. Ya. Jadi selama menunggu masa 14 hari itu, kita harus benar-benar menjaga kesehatan agar tepat waktu kita diberikan tahap keduanya. Siap. Begitu. Siap. Terima Nah, jelas kasih. sekali ini. Oke, kembali ke Pak Kapus. Nah, ini setelah kita sudah tahu tekniknya mic-nya, Pak. Setelah kita sudah dengarkan semua tadi penjelasan yang sangat detail dan luar biasa. Dok, apa yang menjadi harapannya ini supaya ini bisa di Kota Bau-Bau bisa terlaksana dengan baik ini? Silakan. Ya, Closing sederhana. statement ya. Sederhana harapan kami saya sebagai dokter sekaligus sebagai kepala puskesmas bahwa kepada masyarakat untuk pelaksanaan vaksinasi nanti tiba giliran untuk masyarakat agar mereka ikut melakukan vaksinasi ini, karena vaksinasi ini untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita terhadap virus ini, virus COVID-19 ini. Jadi ketika semua sudah divaksin, otomatis penyakit ini akan menurun kasusnya. Itu harapan kami. Ya. Dan tidak perlu terlalu khawatir secara berlebihan, Ya. karena kami tenaga kesehatan itu selalu bekerja sesuai dengan prosedur, sesuai dengan standar operasionalnya, dan adalah tahapan-tahapan proses untuk mencegah terjadinya masalah dan lain sebagainya. Iya. Saya kira Nah, demikian. Iya, tentunya tidak lupa dari hati ya. Siap. Dari hati Semuanya selalu. kita bekerja. Kalau yang saya tahu itu kalau kita lakukan dengan hati, insya Allah semua sampai juga ke hati. Oke, terima kasih banyak ini waktunya, Siap. Pak Dok, dan saya bahagia sekali. Terima kasih banyak, informasinya sangat bermanfaat. Semoga ini bisa mengedukasi kita semua. Tetap like, comment, dan subscribe di sini, tentunya di Koja Koja, hanya di Forel Marpap Channel. Dan menunggu ada segmen kedua dengan lintas sektor ya, Pak Dok ya. Lintas sektor, Ya, ya. tetap like, comment, dan subscribe. Oke, nah di segmen kedua ini seperti yang saya sudah bilang tadi bahwa kita akan koja-koja lagi dengan lintas sektor nih. Nah, di samping saya sudah ada Pak Kapolsek. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi wabarakatuh. saya ingin tanyakan bagaimana tanggapannya serta harapannya untuk kegiatan simulasi ini dan apa yang ingin disampaikan pada masyarakat semua. Saya pikir nanti semua pertanyaannya sama. Silakan. Baik, terima kasih banyak. Tanggapan dan harapan kami di sini, kami perlu terus terang mengapresiasi kepada tenaga medis, tenaga Ya. kesehatan yang ada di Puskesmas Wajo. Wow, Dengan semangat, kesiapannya yang kita lihat sendiri sudah sangat matang. Jadi mungkin dari jauh sebelumnya dia sudah dipersiapkan, karena pada saat simulasi tadi ini sangat berjalan dengan baik. Dan itu sangat kita apresiasi, mulai dari petugas dari bawah sampai di atas tadi, sampai penyuntikan pun tadi. Mudah-mudahan ke depan nanti ini pada saat pelaksanaan ini berjalan seperti apa yang kita harapkan. Siap. Nah, hal yang paling penting ini Pak Kapolsek bahwa siap selalu dalam menjaga ini semua ini atau bagaimana? Maksud saya ketika ada masyarakat yang ingin harus diedukasi cepatnya atau bagaimana ini? Jadi begini saudara, jadi kami sebagai pihak keamanan dalam hal ini dalam mulai dari pendistribusian ke puskesmas, kami dengan Babin Katimas bersama anggota Polsek Murung akan mengawal ketat, dan sampai di puskesmas pun kita akan jaga. Kita akan jaga sampai pelaksanaan itu bisa dilakukan pada hari hanya. Jadi mulai hari ini setelah kegiatan ini kami langsung ke dinas untuk pengambilan vaksin, kemudian kami langsung kawal. Jadi setiap puskesmas kami sudah simpan anggota atau tetapkan anggota Babin maupun Babinsa dengan aparat-aparat kelurahan dan dari dinas kesehatan. Siap. Oke, berikutnya. Ini Bapak guru saya, Pak Mustaqim. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iya,
Silakan pertanyaan yang sama bahwa tanggapan dan harapannya. Ya, tanggapan kami dari Kecamatan Merhum mengapresiasi kegiatan ini, kegiatan simulasi ini. Kegiatan ini sudah sangat bagus. Mudah-mudahan dalam pelaksanaannya bisa lebih baik lagi. Siap. Sehingga memang pelaksanaan vaksin ini sesuai dengan harapan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi sampai pemerintah kabupaten kota, bahwa memang pelaksanaan vaksin ini bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita. Ya. Sehingga COVID-19 ini bisa Cepat segera berlalu. kita lenyapkan dari bumi Indonesia. Amin ya Allah. Saya kira seperti itu. Amin, 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 amin. Kemudian harapan kami dengan adanya kegiatan-kegiatan penyampaian lewat media sosial begini, kita harapkan masyarakat teredukasi Amin, amin. dan Harapan siap untuk divaksin, Siap. khususnya masyarakat di Kecamatan Merhum. Saya kira demikian. Ya, lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, pada prinsipnya kegiatan hari ini sudah sangat baik. Semoga bisa dijaga konsistensinya. Ya, ya. Kemudian sangat perlu kita apresiasi kerjasama lintas sektor. Nah, kemudian harapan kami edukasi bersama masyarakat bisa kita gaungkan kembali, karena terus terang stigma negatif terkait Sinovac masih ada. Tapi yakinlah kami siap divaksin, terutama saya Lurah Wajo siap divaksin dan siap memberikan edukasi terkait vaksinasi, terutama dalam bentuk tipe Sinovacnya. Siap. Ya. Terima kasih banyak. Lanjut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tanggapan saya sebagai Lurah Tengganapada mungkin tidak jauh beda dari Pak Kapolres, Pak Sekcam, Pak Lurah Wajo, dan mungkin tidak akan jauh beda juga dengan tanggapan dari Ibu Lurah Lamangga. Ya. Jadi kegiatan pada siang hari ini sangat bagus sekali, di mana membantu, khususnya saya juga tidak tahu bagaimana prosesnya nanti saat pelaksanaan vaksin. Jadi dengan adanya kegiatan simulasi ini, saya merasa terbantu bahwa seperti ini. Jadi sebelum divaksin itu masih ada pemberitahuan info apakah layak untuk divaksin atau tidak. Dan mungkin yang namanya simulasi ya, harusnya itu ada dipersiapkan kejadian terburuk. Ya. Bagaimana penanganannya? Ya, darurat. Jangan sampai pada saat pelaksanaan ke depan yang realnya ada clash atau kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, benar sehingga sekali. adanya sikap yang lebih pantas dan lebih cepat dalam penanganannya. Benar. Seperti itu. Saya sepakat ini. Wah, terima kasih Dan informasinya. harapan saya untuk dari kegiatan pada siang hari ini, semoga pada saat pelaksanaannya itu tidak ada lagi yang takut. Ya. Yang namanya vaksin ini tidak mungkin disebarluaskan kalau belum lolos uji cobanya. Ya. Ya. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Lurah. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Lurah Lamangga mengapresiasi betul masalah simulasi ini, karena Puskesmas Wajo dengan tanggap dengan segera untuk melaksanakan simulasi ini, dan harapannya ke depan khususnya untuk masyarakat Kelurahan Lamangga, bahwa vaksinasi COVID-19 ini merupakan pencegahan, bukan obat. Oleh karena itu, mari kita edukasi masyarakatnya, kita menyampaikan bahwa pemutusan COVID-19 ini dengan adanya vaksinasi ini cepat dilaksanakan. Ya. Itu saja barangkali harapannya. Ya, nah inilah sahabat YouTuber semua, bahwasannya kita sudah mendengarkan tadi statement dari lintas sektor, dan saya harapkan ini semua bisa berjalan lancar, bisa berjalan baik. Saya pikir ini bisa sukses di Kota Bobo, dan saya ingin dengar ini, kita semua siap divaksin atau bagaimana nih? Siap. Kameramen siap divaksin tidak ini? Terima kasih banyak, dan tetap like, komen, dan subscribe di sini. Jangan lupa saksikan terus Koja Koja hanya di For Real Marpap Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.